Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Hari ini kita mau belajar mengenal pecahan ya. Jadi sekarang ini kita mau mengenal pecahan. Bisa kelihatan ya gambarnya ya, tulisannya juga ya. Kita mulai ya. Nah, kita itu mau mengenal pecahan yang seperti ini, dan ini. Ya. Yang seperti ini dibaca setengah atau 1/2. 1/2. Yang seperti ini dibaca sepertiga atau 1/3. Jadi 1, ini angka 1/3. Yang ini dibaca 1/4 atau 1/4. 1/4. Kenapa disebut 1/2, kenapa disebut 1/3 atau 1/3, atau kenapa disebut 1/4 atau 1/4 ya. Jadi gini, disebut setengah atau 1/2 itu maksudnya ada satu benda itu dibagi jadi 2. Satu benda dibagi jadi 2, makanya disebut setengah atau 1/2. Dibagi 2 yang sama besar. Dibagi 2 sama besar, jadi ukurannya sama. Ini sepertiga atau 1/3 itu satu benda dibagi jadi 3 dengan ukuran yang sama. 1/4 atau 1/4 itu satu benda dibagi 4 dengan ukuran yang sama ya, dibagi 4 dengan ukuran yang sama. Jadi kalau dibagi tapi ukurannya nggak sama, itu tidak bisa disebut 1/2, tidak bisa disebut 1/3, atau tidak bisa disebut 1/4. Nah, misalnya 1/2 ini yang angka satunya yang di atas itu disebut pembilang, sedangkan yang di bawah, angka yang bawah itu disebut penyebut. Ibu langsung pakai gambar ya. Yang pertama kita mau belajar, yang pecahan 1/2 atau setengah. Seperti tadi yang ibu bilang, 1/2 itu satu benda dibagi jadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya seperti ini. Satu benda, ini bentuk bangun persegi panjang, dibagi jadi 2 bagian yang sama besar. Jadi bagian yang ini setengah, ini juga setengah. Atau dibagi seperti ini juga boleh. Yang penting sama besar. Ini atas sama bawah besarnya sama. Yang atas ini setengah, yang bawah juga setengah. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Yang satu kecil, yang satu besar. Ini tidak bisa disebut setengah, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena baginya nggak sama besar. Yang seperti ini juga dibagi 2. Tapi apakah ini bisa disebut setengah? Nggak bisa juga ya, karena bagi 2-nya itu besarnya tidak sama, besar sebelah atau kecil sebelah. Nah, sekarang misalnya coba kalian warnai atau kalian arsir bagian dari bangun ini sehingga disebut 1/2. Nah, kalau seperti itu ya, 1/2 berarti bagian yang kalian arsir hanya 1.
cuma satu aja yang diarsir. Mau yang ini boleh, ini juga boleh. Jadi hanya satu bagian aja yang diarsir atau diwarnai. Ibu warnai kasar dulu ya untuk menghemat waktu. Nah, seperti ini. Kalau kalian nanti mau diwarnai pakai pensil warna boleh, lebih bagus. Nah, misalnya seperti ini. Tapi nanti kalau kalian mau warnai harus yang ini ya, yang penuh, yang rapi gitu ya. Nah, ini disebut 1/2. Kalau kalian disuruh mengarsir atau mewarnai suatu bangun yang bernilai 1/2. Seperti ini. Jadi jangan dua-duanya, cukup satu aja nih. Cukup satu aja yang diarsir. Kalau yang ini gimana? Misalnya juga sama perintahnya, arsir atau warnai bagian yang merupakan 1/2. Berarti ya udah, mau arsir yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Ibu arsir yang bawah aja ya. Nah, seperti ini. Ini disebut 1/2. Satu yang diarsir, duanya jumlah dibaginya. Ada 2 bagian. Satu ini, satu yang diarsir, duanya 2 bagian. Ya, lanjut ke 1/3. Pecahan 1/3. Nah, artinya satu bagian ini dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Satu bangun dibagi jadi 3 bagian. 1, 2, 3 yang sama besarnya. Ini disebut 1/3, 1/3, 1/3. Karena tadi satu bangun tadi dibagi menjadi 3. Satu bangun dibagi jadi 3. Sama yang ini juga 1/3, 1/3, 1/3. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Ini sama juga, satu bangun dibagi 3, 1, 2, 3. Tapi apakah ini bisa disebut 1/3? Tidak ya, karena setiap bagian yang dibagi itu bagiannya tidak sama besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Seperti ini juga dibagi 3, tapi apakah ini bisa disebut 1/3? Tidak juga, karena ukurannya beda. Nih, besar, ada yang kecil ya. Sekarang yang bawah lagi. Coba arsir bagian agar bisa disebut 1/3. 1/3. Yang mana yang diarsir? Terserah, mau yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Yang penting yang diarsir hanya 1. Ya, yang diarsir hanya 1. Ibu ambil yang tengah. Nah, bagian yang diarsir ini disebut 1/3. 1 yang diarsir, 3-nya itu ini jumlah baginya. Kalau gambarnya seperti di sini 1/3, nah sama aja, cukup 1 aja yang diarsir ya. 1 aja. Ibu arsir yang ini ya. Nah, seperti ini, cukup 1 aja yang diarsir atau diwarnai. Ya, seperti ini. Kita lanjut di pecahan berikutnya. Pecahan 1/4. Pecahan 1/4. Satu bagian atau satu benda dibagi jadi 4 bagian. Satu benda dibagi jadi 4 bagian. Ini ada bangun persegi dibagi jadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang sama besarnya. Ini lingkaran. Satu lingkaran dibagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Yang sama besar ya. Yang ini disebut 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ini juga sama 1/4, 1/4, 1/4,
1/4 juga. Bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah ini disebut 1/4 juga? Iya, ini juga 1/4 karena semua bagiannya sama besar. Kalau yang seperti ini tidak bisa. Ini sama ini ukurannya juga sudah beda. Sama ini juga beda. Ini juga beda ya. Tidak bisa disebut 1/4 karena pembagiannya tidak sama besar. Nah, bagaimana kalau seperti tadi diwarnai atau diarsir bagian 1/4-nya? Nah, harus ada berapa bagian yang diarsir? Cukup 1 saja yang diarsir ya. Terserah mau yang mana karena ini besarnya sama 1/4. Ibu arsir yang ini ya. Cukup 1 aja, jangan semua. Atau jangan 2, jangan 3. Kalau yang diarsir 2 namanya bukan 1/4 lagi ya. Kalau 1/4 cukup 1 aja yang diarsir. Sama yang ini juga, ibu arsir yang ini ya. Cukup 1 aja yang diarsir. Atau diwarnai. Nah, seperti ini. Mudah kan? Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang nanti akan segera Ibu berikan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.